Halo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba yuk cek kolom deskripsi di bawah video ini. Semua yang akan saya terangkan hari ini sudah tercatat lengkap di sana, jadi kalian bisa menyimak sambil baca ya. Siap? Yuk kita mulai. Baik anak-anak, sekarang akan menjelaskan mengenai sejarah kelahiran Pancasila dan peran penting BPUPK dalam merancang dasar negara Indonesia. Silahkan dengarkan baik-baik, karena ini sangat penting untuk memahami bagaimana negara kita berdiri dan mempunyai dasar yang kokoh, yaitu Pancasila. Kelahiran Pancasila. Mengapa kita belajar ini? Anak-anak, kalian pasti sering mendengar kata Pancasila kan? Tapi tahukah kalian bagaimana dan kapan Pancasila itu lahir? Siapa saja tokoh-tokoh penting di balik lahirnya dasar negara kita? Hari ini kita akan belajar tentang sejarah yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. 1. Awal mula dibentuknya BPUPK. Ketika Perang Dunia II berlangsung, Jepang mengalami kekalahan dari sekutu. Supaya bisa mempertahankan jajahannya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, janji ini diumumkan secara resmi pada tanggal 7 September tahun 1944 oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso. Untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk badan bernama BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April tahun 1945. Tujuan BPUPK adalah meneliti dan menyelidiki hal-hal penting tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. 2. Tokoh-tokoh penting dalam BPUPK. BPUPK terdiri dari 69 anggota, terdiri dari tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah, agama, dan latar belakang pendidikan. Beberapa nama besar yang harus kalian ingat adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Ketua BPUPK, Panji Sueroso dan Ichibangase Yoshio, Wakil Ketua, Soekarno, Muhammad Hatta, Suepomo, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, Maria Ulfa Santoso, dan banyak lagi. Mereka semua adalah orang-orang hebat yang berpikir keras demi masa depan Indonesia. 3. Sidang BPUPK dan lahirnya gagasan dasar negara. Sidang pertama BPUPK dimulai pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Disinilah muncul gagasan-gagasan hebat tentang dasar negara. Yuk kita lihat siapa saja yang memberikan usulan dan apa isi usulannya. A. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau menyampaikan 5 asas dasar negara yang menekankan pada 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan bahwa Indonesia harus berdiri atas dasar persatuan dan kemanusiaan. B. Supomo, tanggal 31 Mei tahun 1945. Supomo membawa gagasan integralisme, yaitu negara yang menyatukan seluruh rakyat tanpa memisah-misahkan kelompok atau golongan. Usulan Supomo meliputi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Kedaulatan rakyat. Menurut beliau, negara harus menjamin seluruh kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok tertentu saja. C. Ir. Soekarno, tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah ini yang penting anak-anak, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, INR, Soekarno menyampaikan pidato monumental yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Beliau menyebut 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Seorang ahli bahasa menyarankan, dasar ini disebut dengan nama Pancasila, dari bahasa Sanskerta, panca, 5, dan sila, prinsip, beres asas. Maka lahirlah nama Pancasila. 4. Mengapa BPUPK penting? BPUPK adalah momen penting karena untuk pertama kalinya, bangsa kita menentukan sendiri dasar negaranya. Munculnya berbagai pemikiran hebat yang menjadi landasan berdirinya NKRI. Melalui BPUPK, kita punya dasar yang kokoh, Pancasila. Jadi, BPUPK bukan hanya badan buatan Jepang, tapi jadi wadah perjuangan para tokoh bangsa menyusun masa depan Indonesia. 5. Ringkasan latihan, untuk diingat dan dicatat ya. Mengapa BPUPK penting? Karena menjadi langkah awal bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Mengapa Jepang membentuk BPUPK? Agar mendapat dukungan rakyat Indonesia saat kalah perang. Siapa saja tokoh berpendidikan tinggi dalam BPUPK? Soekarno, Hatta, Suepomo, Yamin, Ki Hajar Dewantara, dan lainnya. Apa yang membuat sidang BPUPKI bersejarah?
Karena saat itulah lahirnya rumusan dasar negara. Apa isi pidato Soekarno tentang Pancasila? 5 prinsip kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Penutup. Anak-anak, melalui BPUPK kita belajar bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan pikiran, semangat, dan cinta tanah air. Tokoh-tokoh bangsa rela mengorbankan waktu dan pikiran mereka demi Indonesia merdeka. Mari kita lanjutkan perjuangan itu dengan belajar sungguh-sungguh dan mencintai Pancasila sebagai dasar negara kita. Siapa tahu, di antara kalian ada yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan untuk season ini. Untuk lebih mendalami materi ini, silakan baca kembali buku paket pendidikan Pancasila SMP kelas 7 yang disusun oleh AA Nur Diaman.